Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara WWW kita akan berdoa dalam hati kita masing. Sepertinya jaringannya Fernanda terputus. Kita nyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 146, Tuhanku berkata. Tuhanku berkata, percayamu lemah, hai umat jagalah dan harap padaku. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Kuasa Tuhan saja yang dapat mengubah hati orang jahat, kulit orang kusta. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Tak layaklah aku memohon berkat-Mu, syukurlah darah-Mu hapuskan dosaku. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Di depan tatanya ku puji namanya, dari Raja Yesus ku terima mahkota. Yesuslah bayar hutang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Selanjutnya, doa buka akan dibawakan oleh Sekar.
bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami nama Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian. Yang pertama akan dibawakan oleh Lovely Siregar dan yang kedua oleh Devi Manggi dalam bentuk video. Dan Daniela, tadi sama Daniela. Yes, también. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya, Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Terima kasih Lovely. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua dibawakan oleh Devi Manggi.
Terima kasih, Devi. Selanjutnya kita akan berdoa kelompok dan akan serahkan kepada Miss Ritli. Baik, terima kasih Nenda. Sekali lagi selamat pagi, selamat menjelang siang untuk teman-teman yang di Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang, Selamat pagi, Miss. Miss. Oke, terima kasih untuk dua lagu pujian yang bagus sekali. Dan seperti biasa, sebelum kita berdoa, kita ke breakout room, kita akan mendoakan yang berulang tahun minggu yang kemarin. Jadi kita akan mendoakan ada 3 orang, ada Dorothy, ada papanya Rebecca, dan juga ada Ariela. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk semua yang berulang tahun di minggu kemarin ya. Tuhan memberkati. Dan ada ada Ibu Esther juga, mama dari Kakak Kenneth. Jadi kita akan mendoakan 4 orang ini, lalu kemudian baru kita akan ke breakout room. Oke, semuanya siap berdoa, posisi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kekal dan Allah yang hidup, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, karena ada sahabat-sahabat kami, ada orang tua kami yang berulang tahun di minggu yang kemarin. Bapa, kami mau mendoakan bagi Ibu Esther dan Bapak Siprianus, kedua orang tua kami ini, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka sebagai orang tua, sebagai alat Tuhan dalam tanggung jawab pekerjaan maupun dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan dan kami bersyukur karena Tuhan akan selalu berikan yang terbaik. Biarlah tanggung jawab mereka dalam keluarga maupun dalam pelayanan dan pekerjaan dapat mereka jalankan dengan baik oleh karena Tuhan yang menyanggupkan, Tuhan yang menolong. Tuhan juga memberkati teman-teman kami, Ariela dan Oti yang berulang tahun. Tuhan, biarlah dengan bertambah usia, bertambah pula mereka dalam hikmat, dalam kasih, dalam pengenalan akan Kristus. Berkati kedua adik kami ini untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Kami berdoa juga supaya mereka dapat Tuhan tuntun untuk terus bertumbuh mencapai cita-cita Tuhan bagi mereka. Kami mendoakan supaya mereka semua dalam keadaan yang sehat dan kuat dimanapun berada. Dan biarlah dengan mengingat berkat Tuhan di masa-masa yang lalu akan menambah iman mereka untuk penyertaan Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah Tuhan menjawab doa kami dan kami bersyukur Tuhan senantiasa mengkaruniakan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan berkati, umur panjang selalu ya. Oke. Kita akan berdoa kelompok seperti biasa. Misalkan minta tolong, ada beberapa teman di sini, Vinenda, Samaim, Venoya, Lovely, apa boleh bantu Miss untuk di satu breakout room? Bisa, Miss. Oke. Bisa, Miss. Kalau Samaim dan Lovely bisakah? Minta maaf Teacher Whitley, saya ada bawa HP. Daniela yang sama-sama dengan saya. Oh, oke. Oke, ma'am. Take care. Oke. Jadi, adakah siapa lagi ya biasanya bantu untuk pimpin doa? Oh, Lovely nggak join ya? Oh iya, Lovely kayaknya belum ada. Teresa. Teresa boleh? Teresa, halo? Ada suaranya. Halo, Teresa.
Teresa kayaknya nggak join audio. Oh, ini lagi mau connect ke audio. Iya, Miss. Oke, Teresa bisa bantu Miss satu kelompok? Bisa, Miss. Oke, thank you. Jadi ada Teresa, ada Kakak Venoya, ada Kakak Vinenda yang akan bantu kita di kelompok breakout room. Oke, di breakout room 1 ada Teresa, breakout room 2 ada Miss, breakout room 3 ada eh Vinenda, dan di breakout room 4 ada eh Teresa. Oke, selamat berdoa. Yang mau memberikan usulan doa secara khusus boleh di kelompok doanya masing-masing ya. Selamat berdoa, Tuhan berkati. Sama menyanyi lagu tema kita, ceritakanlah kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gelolita Karya dengan judul Ia Harus Makin Besar, yang terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang ke Selamat pagi kita semua. Selamat Today, pagi. today I'm gonna give you a sermon of how he must increase. Jadi hari ini Kakak Gail akan share untuk kita semua bab ke-18 dengan judul Ia Harus Makin Besar. So this story is based of John 3 verse 22 to 36. Cerita When- ini berdasarkan dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. When Jesus came to Judea, when John was baptizing people, and John lost most of his disciples because they wanted to meet the Messiah. Jadi This ini is cerita ketika
Yohanes Pembaptis sedang which part? When Jesus came to Judea because he wanted to be baptized and help them there, but then John's disciple went to Jesus because they wanted to meet the Messiah. Oh, jadi waktu itu biasanya, jadi Yohanes Pembaptis dia punya murid-murid dan saat itu mereka mau ke Yudea untuk membaptis orang, dan di sana ternyata ada Yesus dan murid-muridnya mulai mengikuti Yesus. For a time, the Baptist influence over the nation had been greater than that of its rulers, priests, or princes. If he had announced himself as the Messiah and raised a revolt against Rome, priests and people would have flocked to his standards. Di saat itu, pengaruh dari Yohanes Pembaptis ini sangat besar karena dia punya pengaruh yang lebih daripada para pemerintah, imam-imam, bahkan pangeran-pangeran sekalipun. Jadi kalau saat itu ia menyatakan dirinya sebagai Mesias, maka itu bisa menimbulkan suatu masalah ya melawan orang Roma, imam-imam dan orang-orang yang saat itu mereka sudah punya standarnya sendiri. Now that the tide of popularity is turning away from John to the Savior, day by day the crowds about him lessen. Nah, sekarang ia lihat bahwa arus kepopuleran mulai beralih dari Yohanes Pembaptis kepada Yesus sebagai juru selamat. When Jesus came from Jerusalem to the region of Jordan, the people flocked to hear him. Nah, hari demi hari semakin banyak orang yang mengikuti Yesus dan semakin sedikit yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Dan waktu Yesus datang dari Yerusalem ke daerah di sekitar Yordan, orang banyak datang berduyun-duyun untuk dengar Yesus. The number of his disciples increased daily. Many came for baptism, while Christ himself is not baptized. He imposed the administration of the ordinance by his disciples. Nah, akhirnya jumlah murid-murid Yesus semakin tambah banyak setiap harinya. Banyak yang datang mau dibaptis, tapi saat itu bukan Yesus yang membaptis ya. Ada murid-muridnya yang membaptis. Dan Yesus mengesahkan untuk meresmikan bahwa itu dilakukan oleh murid-muridnya. Thus, he set his seal upon the mission of his forerunner. But the disciples of John looked with jealousy upon the growing popularity of Jesus. Nah, jadi dengan diizinkannya Yesus murid-muridnya yang membaptis, itu seperti Yesus sudah taruh meterai atas tugas pendahulunya itu. Tapi sekarang murid-murid Yohanes mulai cemburu kepada Yesus yang makin populer. They stood ready to criticize his work, and it was not long before they found the occasion. And an argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. Jadi mereka sudah pokoknya selalu cari apa kira-kira yang boleh mereka kritik dari pekerjaan Yesus. Dan tidak lama kemudian mereka akhirnya dapat satu kesempatan untuk mengeritik ya, untuk mengecam. Dan suatu pertanyaan akhirnya timbul antara murid-murid Yohanes ini dan orang-orang Yahudi, apakah baptisan itu membersihkan jiwa itu dari dosa? Disciples of John came to him with their grievance, saying, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized, and all the men come to him.
Jadi sekarang murid-muridnya Yohanes datang ke Yohanes, mereka mulai ngadu sama Yohanes. Mereka bilang, "Guru, orang yang bersama dengan engkau waktu di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau sudah memberikan kesaksian, em, dia sekarang membaptis juga, dan sekarang semua orang pergi kepadanya." Through these words, Satan brought temptation upon John. Nah, dengan kata-kata seperti ini, setan lagi mencoba Yohanes. Through John's mission seems about to close, it was still possible for him to hinder the work of Christ. Walaupun tugasnya Yohanes ini kayaknya sudah mau selesai, tapi masih ada kemungkinan bagi Yohanes untuk menghalang-halangi pekerjaannya Kristus. If he had sympathized with himself and expressed grief or disappointment at being replaced, he would have sown the seed of disagreement, would have encouraged envy and jealousy, and would seriously have impeded the progress of the gospel. Jadi kalau seandainya Yohanes mulai melihat dirinya, mulai kasihan dengan dirinya, mulai seperti berfokus kepada dirinya, ini akan menabur benih perselisihan, iri hati, dan cemburu yang akhirnya nanti akan menghalangi pekerjaan Injil. John had by nature the faults and weakness common to humanity, but the touch of divine love had transformed him. Yohanes juga sama kayak manusia-manusia lainnya ya. Yohanes juga punya kelemahan, punya kesalahan, tetapi jamahan kasih ilahi sudah mengubahkan Yohanes. He dwelt with an atmosphere uncontaminated with selfishness and ambition, and far above the miasma of jealousy. He manifested no sympathy with the dissatisfaction of his disciples, but showed how clearly he understood his relation to the Messiah, and how gladly he welcomed the one for whom he had prepared the way. Jadi Yohanes ini dia sudah dari kecil dia sudah tinggal dalam satu suasana yang tidak dicemarkan oleh sifat yang mementingkan diri atau sifat untuk mencari nama ya. Yohanes tidak pernah memupuk sifat cemburu ya. Jadi waktu dengar murid-muridnya bicara itu, Yohanes tidak mau menaruh simpati terhadap perasaan tidak puas dari murid-muridnya, tapi justru dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia mengerti hubungan antara dia dan Mesias, dan dia justru senang hati menyambut Yesus, karena itulah tujuan dia ya, menyediakan jalan bagi Mesias. He said, "A man can receive nothing except it is given from heaven. Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoice greatly because of the bridegroom's voice." Nah, jadi Yohanes bilang begini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil sesuatu untuk dirinya kalau bukan diberikan kepadanya dari surga. Jadi kamu sendiri, ini kata Yohanes ke murid-muridnya ya, kamu sendiri bisa memberi kesaksian bahwa saya sudah bilang, saya ini bukan Mesias, tapi saya diutus untuk mendahului Mesias. Yang punya mempelai perempuan itu berarti mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki akan dekat dengan dia, mendengarkannya, dan akan bersuka cita kalau mendengar suara dari mempelai laki-laki itu. John represented himself as a friend who acted as a messenger between the engaged parties, preparing the way for marriage.
When the bridegroom has received his bride, the mission of the friend was fulfilled. So this is when John is basically a friend that has always prepare for the bridegroom so that the bride can receive him. Nah, jadi Yohanes dia menunjukkan bahwa dia ini cuman teman ya yang bertindak sebagai pesuruh antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki, dan dia yang mempersiapkan jalan untuk pernikahan itu. Jadi setelah mempelai laki-laki dia terima mempelai perempuan, tugasnya sudah selesai, dan dia jadi teman untuk menunjukkan dia hanya sebagai kalau dia sudah menolong mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya ketemu, maka tugasnya itu sudah terpenuhi. John had risen to the height of self-abnegation. He sought not to attract men to himself, but to lift their thoughts higher and still higher until they should rest upon the Lamb of God. He himself had been only a voice, a cry in the wilderness. Now with joy he accepted silence and obscurity, that the eyes of all might be turned to the light of life. Jadi Yohanes dia sudah, karena dia terus memandang kepada Yesus ya, jadi Yohanes sudah punya sifat penyangkalan diri. Dia tidak berusaha supaya orang tertarik kepadanya, tapi mengangkat pikiran mereka untuk melihat anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Jadi dia hanya suara yang berseru-seru di padang belantara sebenarnya, tapi sekarang dengan sukacita dia menerima bahwa semua orang akan tertuju kepada Yesus sebagai terang hidup itu. Those who are true to their calling as messengers of God will not seek honor for themselves. Love for self will be swallowed up in love for Christ. Orang yang setia kepada panggilannya sebagai juru bicara atau messenger, juru bicara pembawa pesan bagi Tuhan, tidak akan mencari kehormatan untuk diri sendiri. Kasih atau cinta diri itu akan dilenyapkan karena kasihnya kepada Kristus. No rivalry will mar the precious cause of the gospel. They will recognize that it is their work to proclaim, as did John the Baptist. Jadi orang-orang yang setia kepada panggilan Kristus tidak akan bersaing, ya. Tidak ada persaingan yang akan menodai pekerjaan Injil itu. Mereka akan mengaku bahwa pekerjaan mereka itu untuk memasyurkan, sama seperti Yohanes Pembaptis. Can someone read John 1 verse 29? Dalam Yohanes 1 ayat 29, Can someone read it? ada yang boleh bacakan Yohanes 1 ayat 29? Those who are true to their calling as Langsung di ayatnya. Yang Yohanes 1 ayat 29. Behold the Lamb of God which take away the sin of the world. Okay, thank you. They will lift Jesus, and with him humanity will be lifted up. Jesus will always be with us, even through troubles. But sometimes when we are always self-obsessed and doesn't want him to be in our lives, he will, it's like we're running away from him instead of him running away from us. Oke, jadi menurut ayat ini ya, orang yang akan meninggikan Yesus, dan dengan Yesus manusia juga akan ditinggikan ya. Dan orang yang melakukan pekerjaan ini, mereka tidak akan berfokus kepada diri sendiri,
Mereka akan mau supaya orang melihat Yesus. Dan ketika mereka mencoba melihat kepada diri, mencari keuntungan untuk diri, nanti lama-kelamaan tanpa mereka sadar, mereka bukan mendekat, menuntun orang mendekat kepada Yesus, tapi justru menjauh. His soul of the prophet, emptied of self, was filled with the light of divine, as he witnessed the Savior's glory. His words were almost counterpart of those that Christ himself has spoken in his interview with Nicodemus. John said, "He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. For he whom God has sent speaketh the words of God. For God given not the Spirit by measure unto him." Christ would say, "I seek not my own, but the will of the Father which has sent me." So even Jesus said this, that he doesn't want fame, he doesn't want popularity, but he wants the people to know that God has saved them from their sins and has forgiven them. That he wanted to change the world for everybody. Jadi mungkin Miss coba singkatkan ya. Jadi yang tadi dibacakan oleh Gail, Yohanes dirinya ini jiwanya sudah dikosongkan dari diri sendiri, dia sudah diisi dengan terang ilahi, dan apa yang dia katakan sudah sama seperti yang Yesus katakan waktu Yesus bicara dengan Nikodemus ya, bahwa Allah yang mengutus Yesus gitu, dan pekerjaannya Yesus ini adalah supaya semua orang bisa diselamatkan, semua orang bisa mengetahui kebenaran itu. Dan sama seperti Yohanes tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, orang-orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri juga akan menolong orang lain untuk melihat Yesus, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan supaya dunia ini bisa kembali dipulihkan. To him is declared. Can someone read Hebrew 1 verse 9? Ada yang boleh bacakan Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9, ada yang boleh baca? Thou hast murder and hate iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. The Father giveth not the Spirit by measure unto him. So we are not supposed to be self-obsessed like those disciples of John. Their egos had them jealous of Jesus and his fame. Jadi Allah tidak memberikan roh yang mana kita menilai yang harus dengan roh mengukur dirinya ya. Jadi kita seharusnya tidak berfokus kepada diri sendiri sama seperti murid-muridnya Yohanes yang membiarkan ego dan rasa cemburu itu menguasai mereka terhadap Yesus dan kepopulerannya. So at the followers of Christ, we can receive heaven's light only as we are willing to be emptied of self. We cannot discern the character of God or accept Christ by faith unless we consent to the bringing into captivity of every thought to the obedience of Christ. Jadi sama juga untuk para pengikut Yesus, kita bisa menerima terang surga kalau kita suka dikosongkan dari diri kita sendiri, ya. Kita tinggalkan diri kita sendiri, ego kita. Kita tidak bisa mengerti tabiat Allah atau menerima Yesus oleh iman
kecuali kita suka pikiran kita selalu ditundukkan untuk menurut kehendak Kristus. To all who do this, the Holy Spirit is given without measure. In Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and in him ye are made full. So if we're not with God, we'll be emptied. And if we are with God, he will fulfill us with love, kindness, anything, because he loves us. Jadi katanya uh, orang yang selalu tunduk kepada kehendak Tuhan, Roh Kudus akan dikaruniakan kepada mereka dengan sepenuhnya tanpa batas ya. Dan dalam dan ayatnya tadi bilang bahwa Yesus akan diam secara jasmania, dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dan itu berarti orang yang tinggal yang mau tunduk kepada kehendak Kristus akan diisi dengan kasihnya, dengan damainya, dengan kuasanya, dan mereka akan selalu penuh. The disciples of John had declared that all men were coming to Christ, but with clear insight, John said, no man received his witness. So few were ready to accept him as the Savior from sin. But he hath received his witness, hath set his seal to this, that God is true. Murid-murid Yohanes sudah bilang bahwa semua orang sudah datang kepada Yesus, tapi dengan pengertian yang lebih terang yang dimiliki Yohanes, Yohanes bilang tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi mereka ikut Yesus, tapi sebenarnya hanya sedikit orang yang siap untuk menerima dia sebagai juru selamat mereka dari dosa. The success of Christ's word, which the Baptist has received with such joy, was reported also to the authorities at Jerusalem. The priests and rabbis had been jealous of John's influence as they saw the people leaving the synagogues and flocking to the wilderness. Nah, berhasilnya pekerjaan Yesus ini bukan cuma disambut oleh Yohanes Pembaptis dengan kegembiraan, tapi kemudian ini juga dilapor, dikasih tahu ke Yerusalem ya, para pembesar di Yerusalem, imam-imam, rabi-rabi. Mereka juga ternyata rasa cemburu. Jadi awalnya mereka cemburu ke Yohanes karena pengaruh Yohanes yang besar, orang-orang tinggalkan sinagog, rumah ibadah, mereka pergi ke padang gurun untuk dengar Yohanes. Tapi sekarang ada datang lagi satu yang punya kuasa yang lebih besar lagi yang menarik orang banyak. But there was one who had still greater power to attract the multitudes. Those leaders in Israel were not willing to say with John, he must increase, but I must decrease. They arose with a new determination to put an end to the work that was drawing people away from them. Nah, pemimpin bangsa Israel, mereka nggak mau sama seperti Yohanes. Mereka tidak mau mengaku bahwa Yesus harus makin besar dan dia harus makin kecil. Mereka justru bangkit dengan satu tekad yang baru. Mereka mau mengakhiri pekerjaan yang sedang menarik orang banyak itu meninggalkan mereka. Jesus knew that they would spare no effort to create divisions between his own disciples and those of John. He knew that the storm was gathering which would sweep away one of the greatest prophets ever seen to the world. Yesus sudah tahu bahwa nanti imam-imam, orang-orang Farisi, mereka akan berusaha untuk menimbulkan perpecahan antara murid Yesus dan murid Yohanes. Dia tahu akan datang badai untuk menyapu salah seorang nabi terbesar yang pernah ada di dunia ini.
Wishing to avoid all the occasion for misunderstandings or dissension, he quietly ceased his labors and withdrew to Galilee. We also, while loyal to truth, should try to avoid all that may lead to discord and misapprehension. We are supposed to avoid like bad people, because we don't want people to misunderstand us and hate us. Jadi, karena Yesus tahu ini, Yesus mau menghindar ya. Jadi dia tahu nanti akan terjadi perselisihan, kesalahpahaman, maka Yesus menghentikan pekerjaannya diam-diam, lalu Yesus pergi ke Galilea. Jadi kita juga, sementara kita mau setia kepada kebenaran, kita harus berusaha menghindarkan semua yang bisa menimbulkan perselisihan dan salah pengertian. Sebab kita tidak mau nanti kalau kita tidak menghindar, itu justru membuka kesempatan untuk orang menjadi salah mengerti tentang Injil. For whenever these arise, they result in loss of souls. Whenever circumstances occur that threaten to cause division, we should follow the examples of Jesus and of John the Baptist. We also have to follow on how John does his work. He don't want fame or popularity. He wants everyone to know who Jesus is. He wants everyone to know the Savior that will forgive all our sins, that he died on the cross to forgive our sins. Ya, jadi ketika terjadi perselisihan, yang menjadi akibatnya adalah jiwa-jiwa yang hilang. Makanya Yesus tidak mau ya, jangan sampai ada perselisihan. Tadi kalau seandainya timbul perselisihan atau keadaan yang bisa saja menyebabkan perpecahan, kita harus ikut teladan Yesus dan Yohanes. Kita harus ikut bagaimana cara Yohanes bekerja. Dia tidak mau popularitas atau jadi terkenal. Dia mau semua orang untuk tahu siapa Yesus. Bahwa Yesuslah yang menebus manusia. Yesuslah juru selamat. John had been called to lead out as a reformer. Because of this, his disciples were in danger of fixing their attention upon him, feeling that the success of the work depended upon his labors and losing sight of the fact that he was the only instrument through which God has wrought. But the work of John was not sufficient to lead the foundation of the Christian church. When he had fulfilled his mission, another work had been done, which his testimony could not accomplish. His disciples did not understand this. When they saw Christ coming in to take the work, they were jealous and dissatisfied. Jadi Yohanes dipanggil untuk menjadi seorang reformer ya, seorang pemimpin pembaharu. Dan karena murid-murid tidak mengerti, murid-murid dalam keadaan yang berbahaya di mana mereka berfokus kepada Yohanes dan pikir bahwa kalau pekerjaan itu sukses itu bergantung kepada usahanya Yohanes. Tapi sebenarnya Yohanes ini hanyalah alat yang digunakan Allah dalam pekerjaannya. Yohanes sendiri tidak cukup untuk meletakkan dasar jemaat Kristen. Jadi setelah dia buat tugasnya, ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi itu bukan pekerjaannya lagi. Nah, murid-murid tidak mengerti hal ini waktu mereka melihat Yesus datang untuk melakukan pekerjaan itu, melanjutkan pekerjaan itu. Mereka malah cemburu dan kecewa. The same danger still exists. God calls a man to do a certain work, and when he has carried it as far as he is qualified to take it, the Lord brings in others to carry it still farther. But like John's disciple, many feel that the success of the work depends on the first labor. Attention is fixed upon human instead of divine. Jealousy comes in at the work of God is marked. The one does
unduly honored is tempted to cherish self-confidence. He does not realize his dependence on God. The people are taught to rely on man for guidance, and thus they fall into error and are led away from God. Oke, jadi sampai sekarang masih ada situasi yang seperti ini. Waktu ada Tuhan panggil satu orang untuk lakukan pekerjaan tertentu, waktu dia sudah lakukan pekerjaan itu sejauh yang dia bisa, Tuhan sekarang datangkan orang lain untuk lanjutkan pekerjaan itu, buat lebih jauh lagi. Tapi, sama dengan murid-murid Yohanes, banyak orang yang pikir, oh kalau bukan dia ini yang kerja, nanti nggak selesai pekerjaannya, harus tergantung kepada pengerja yang pertama itu. Nah, perhatian ditujukan kepada manusia, gantinya kepada Tuhan, sampai akhirnya ada perasaan cemburu, dan pekerjaan Allah pun akan ternodai. Orang yang demikian nanti akan dihormati lebih berlebihan, dan dia akan mulai tergoda untuk percaya kepada dirinya sendiri. Dia mulai merasa tidak perlu bergantung kepada Allah. Lalu orang akan belajar untuk bersandar pada manusia untuk mendapat bimbingan, dan akhirnya mereka akan terjerumus ke dalam kekeliruan, kesalahan, dan mereka akan tersesat dari Allah. The work of God is not to bear the image and the superscription of man. For time to time, the Lord will bring in different agencies through whom He purpose can best be accomplished. Happy are they who are willing for self to be humbled, saying with John the Baptist, He must increase and I must decrease. Jadi pekerjaan Tuhan tidak boleh pakai peta atau pikiran manusia. Dari waktu ke waktu Tuhan akan menggunakan agen-agen yang berbeda, dan yang pasti adalah dengan agen yang berbeda ini, maksud Tuhan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Jadi berbahagialah mereka yang mau kalau dirinya itu direndahkan, dirinya itu dituntun untuk rendah hati dan berkata sama seperti Yohanes Pembaptis, ya harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. God wants us to be humble to the people, whether they are animals or insects or anything. But like John, they say that he's not supposed to bring attention to himself, but the attention to the Savior, so that the Savior can tell a lot of people to believe that God will save them from sins. Nah, jadi Tuhan mau kita supaya rendah hati, Tuhan mau kita untuk tidak menarik perhatian itu ke diri kita sendiri, tapi tarik perhatian itu kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menuntun orang-orang ini untuk melihat bahwa ada Yesus yang akan menolong mereka, melepaskan mereka dari dosa. Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, terima kasih, Gail. Sepertinya Vinenda sudah terkeluar ya. Baik, kita akan nyanyikan lagu tutup kita, lagu Sion edisi lengkap nomor 59. Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Setelah itu doa tutup akan dibawakan oleh Miracle. Miracle ada? Nggak ada ya? Karena Miracle nggak ada, berarti nanti doa tutup akan langsung oleh Kakak Gail. Okay, let us pray. Sorry. Before that, we will sing our closing song.
Apakah ada musiknya? Enggak ada, Miss. Nggak ada. Nggak Wait ada, ya, Miss. bentar ya. Kenapa nggak ada ya? Coba sekali lagi. Oh, nggak mau ya. Padahal di laptop sudah ada suaranya, tapi nggak terdengar tidak tershare lagunya, suaranya di situ. Bentar ya, coba sekali lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Ayo kita semua berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for everything you have given us. Thank you for giving us this wonderful day. Please bless the people who are sick and are unhealthy, Lord. Please bless the birthdays that happened this past week. Please bless them and give them another year, Lord. Lord, thank you that you have given us this sermon, Lord. Thank you that it was successful, Lord. Thank you for everything you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Thank you. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian hari ini, semua yang sudah join. Memang banyak yang nggak sempat join hari ini, but it's okay. We still learn something new ya. Kita tetap belajar satu hal baru dari firman yang tadi sudah dibawakan. Jadi, jangan berfokus untuk diri sendiri. Waktu kita mau melayani Tuhan, kita harus mau untuk tunduk kepada semua perintahnya, dan kita cuman alat ya. Kita izinkan Tuhan yang memilih, Tuhan yang pakai orang-orang yang tepat, dan Yesus yang harus dinyatakan, ditinggikan bukan diri kita sendiri. Okay, before we take picture together, I'll give announcement. Misalkan kasih tahu yang akan ambil bagian hari Senin depan ya.